Shalom. Senang sekali kalau pada pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak remaja hari ini gabungan. Ya. Nah, ada yang mengatakan kepada saya, kenapa Ibu Sufai melarikan diri ke Papua? Saya katakan saya tidak melarikan diri ke Papua ya. Tapi saya refreshing istilahnya. Refreshing ke Papua. Nah, tidak lain saya juga di sana bukan bersantai-santai, bukan untuk bersenang-senang, tetapi juga saya bersyukur bisa melayani di sekolah teologi atas Injili Damai, di mana sekolah atau state ini dan TK Hosana didukung oleh Gereja Kristen Immanuel Hosana. Oleh sebab itu kepala sekolah baik dari state maupun kepala sekolah dari TK Hosana minta saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada jemaat Hosana yang senantiasa mendukung baik secara materi dan juga dukungan doa. Dan katanya kiranya Tuhan yang akan membalas segala cinta kasih daripada Bapak Ibu semua. Jadi saya sudah plong ya, sudah menyampaikan titipan yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi saya bersyukur juga untuk doa, dukungan Bapak Ibu semua. Sehingga saya boleh ada di sana 3 bulan. Memang tidak mudah karena serba terbatas. Tetapi kalau saya bisa lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Wah ya. Kalau orang Papua itu kalau selalu bertemu dengan orang atau menyampaikan shalom itu wah. Nanti artinya boleh tanya ke saya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah kesatuan tubuh Kristus. Ya, jadi kesatuan tubuh Kristus. Oleh sebab itu berdasari penguraian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari Efesus, surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Efesus pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ke-6. Setelah mendapatkannya saya akan menyampaikan, membacakan maksud saya. Sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal yang saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua akan dan di dalam semua. Lalu kita lanjutkan Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 11 dan 14. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Lalu ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah asas, ya, asas yang dianut bangsa Indonesia sebagai upaya untuk mempersatukan keragaman budaya di negara Indonesia. Jika negara Indonesia yang boleh dikatakan majemuk diikat dan dipersatukan oleh satu asas, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga.
Nah, yang menjadi pertanyaan pada kita semua, apa yang dapat mempersatukan gereja Tuhan? Apa yang dapat mempersatukan orang-orang percaya menjadi satu kesatuan tubuh Kristus? Yang dikatakan orang-orang percaya atau boleh dikatakan gereja Tuhan yang boleh dikatakan jumlahnya miliaran, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, yang terdiri dari berbagai bahasa, budaya, kebiasaan, bahkan ada aliran-aliran gereja yang tentunya masih banyak saudara perbedaan-perbedaan lainnya. Saya tidak akan terlalu meluas keluar ya. Tetapi kita akan melihat kepada gereja sendiri. Gereja di mana saudara beribadah itu gereja Hosana. Yang boleh dikatakan terdiri dari berbagai etnis, suku, terdiri dari juga budaya. Nah, apa yang dilakukan? Banyak gereja atau mungkin yang dilakukan oleh gereja Hosana. Ada banyak cara yang dilakukan gereja untuk mempersatukan ya gereja Tuhan, untuk mempersatukan anggota jemaatnya. Maka dibuatlah program dibuat untuk menciptakan kesatuan di antara anggota jemaat ya. Gereja atau program gereja dibuat untuk menciptakan kesatuan dari tubuh Kristus. Misalnya, ya, di sini ada kelompok kecil, ya, yang kita kenal kakak pelangi. Lalu juga ada sekarang olahraga pingpong, badminton, yang belum ada maraton, ya. Lalu kalau tidak salah minggu ini atau Sabtu ini atau Sabtu yang akan datang diadakan nobar katanya, nonton bareng, ya. Dan banyak kegiatan, banyak boleh dikatakan program-program. Dan yang tidak kalah, setiap program itu selalu diakhiri dengan ramah tamah sebelum bubar. Karena apa? Kalau tidak ada ramah biasanya sudah selesai buru-buru ingin pulang. Ya, tetapi maka dicegahlah dengan ramah tamah itu, makan-makan, minum-minum, atau mungkin ya paling tidak snack ala kadarnya. Tetapi apakah program, apakah acara yang tadi saya sebutkan itu dapat membuat seluruh gereja Tuhan atau anggota jemaat atau tubuh Kristus itu menjadi satu? Nah, itu pertanyaan saya. Kan tujuannya untuk bertumbuh, betul, di dalam pengenalan kepada Tuhan. Supaya dewasa di dalam iman, betul. Tetapi semuanya sebenarnya hanya untuk mempersatukan. Tetapi pertanyaan saya, apakah program acara yang tadi saya sebutkan itu membuat seluruh gereja Tuhan, anggota jemaat, tubuh Kristus menjadi satu? Ya, mungkin ada yang menjawab, ya Bu, dengan saya ikut main pingpong atau mungkin badminton, akhirnya saya boleh mengenal sesama anggota jemaat sebagai tubuh Kristus. Selain mengenal, jadi hubungan saya ini dekat, akrab. Itu banyak yang mengatakan tetap. Tetapi saudara, di sisi lain, kenyataannya boleh dikatakan sulit. Kita walaupun sebagai tubuh Kristus itu untuk bersatu. Karena apa? Terutama gereja Hosana, saya pikir gereja yang boleh dikatakan sesino itu yang unik. Karena mempunyai ciri khas. Yaitu kulit sudah berbeda. Lalu juga etnis berbeda. Budaya berbeda. Dan jujur saudara, kalau mau dikatakan secara manusia ini sulit kita untuk bersatu. Walaupun kita mengatakan kita adalah anggota jemaat Hosana, walaupun kita mengatakan kita adalah tubuh Kristus, tetapi secara jujur
kita masih masing-masing. Karena apa? Ego manusia yang tinggi. Siapa saya? Ya, dan lain sebagainya. Nah, saudara, ternyata ya, program-program yang saya katakan, saya bukan mau mengecilkan program yang sudah ada. Itu saudara, kenyataannya malah bukan mempersatukan sebagai anggota tubuh Kristus. Tetapi terjadilah pertengkaran. Terjadilah konflik, terjadilah persaingan satu dengan yang lain. Yang menganggap grup saya, kelompok saya lebih hebat dibandingkan kelompok yang lainnya. Dan yang ekstrim, saudara, terjadinya perpecahan di dalam gereja. Banyak gereja-gereja pecah. Karena apa? Karena ada konflik, ada masalah di dalam gereja itu. Sehingga boleh dikatakan sebagian jemaat meninggalkan gereja, bahkan juga dengan hamba Tuhannya. Meninggalkan gereja bukannya segera meninggalkan, tetapi mendirikan gereja. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa penyebab keterpecahan gereja Tuhan? Saudara, ada dua hal yang menyebabkan gereja Tuhan bisa terpecah. Yang menyebabkan gereja Tuhan tidak bisa menjadi satu. Atau tidak ada kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara, yang pertama adalah ketidakseriusan gereja memahami arti panggilan Allah. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama yang tadi kita sudah baca, di sana katakan, sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya, perhatikan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, saudara, dari sini saya dapat simpulkan, kenapa gereja terpecah, tidak bisa menjadi satu kesatuan. Karena apa? Ketidakseriusan gereja memahami arti panggilan Allah. Oleh sebab itu, Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 1 mengingatkan. Tetapi bukan saja mengingat, tapi menghimbau. Supaya setiap orang Kristen, supaya gereja Tuhan itu memiliki kehidupan yang berpadanan dengan panggilan. Apa yang dimaksud dengan berpadanan di sini? Berpadanan artinya kita harus hidup sesuai dengan kehendak dan teladannya. Tadi nyanyiannya sangat indah. Seperti Yesus satu dengan Bapa. Nah, kita juga harusnya meneladani Dia. Bahwa kita adalah tubuh Kristus. Tuhan adalah sebagai kepalanya. Kita harusnya bersatu mengacu kepada Kristus sebagai kepala dari tubuh Kristus. Nah, saudara, Allah memanggil gereja Tuhan untuk hidup bersatu. Hidup dalam persekutuan. Nah, dasar persatuan gereja itu dapat kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 4 sampai dengan ke-6. Di sana dikatakan dasarnya itu bahwa kita adalah satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Itu saudara yang menjadi dasar. Allah memanggil gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya, untuk hidup dalam persatuan sebagai tubuh Kristus. Untuk menjadi satu, maka seharusnya saudara tidak ada lagi pertengkaran, perpecahan dalam gereja. Karena jelas itu sangat-sangat bertentangan dengan panggilan Allah. Bahkan kesatuan itu ternyata saudara harus dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Ya, bukan saja ketika di gereja kita saling mengasihi, saling menyapa, ya, saling bertegur dan sebagainya. Ternyata saudara kesatuan itu harus dinyatakan dalam praktek hidup sehari-hari. Orang Kristen atau gereja Tuhan seharusnya menerapkan sikap seperti di dalam Efesus ayat yang pasal keempat ayat yang kedua. Yaitu kita harus rendah hati, lemah lembut, sabar,
dikatakan serta menunjukkan kasihnya terhadap sesama dalam menjalankan hidupnya baik di tengah-tengah keluarga, persekutuan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Itu kita harus tunjukkan. Dimulai dari mana? Tadi nyanyian mengatakan sangat membantu. Dikatakan harus dimulai dari kita dulu. Kalau kita aja tidak hidup bersatu sebagai anggota tubuh Kristus saling mengasihi, itu impossible, saudara. Kalau kita bisa mengasihi orang-orang di luar. Tidak mungkin kalau di dalam diri kita atau di dalam kehidupan jemaat ini tidak ada kita mengasihi satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita bisa keluar. Maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Saudara, saya bisa bayangkan betapa indahnya kehidupan seperti di atas bila terjadi di dalam gereja sebagai tubuh Kristus, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saudara, kalau kita sudah bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, tubuh Kristus, mari katanya tunjukkan pada dunia kasih yang begitu besar, yaitu kita katakan bahwa kita mempunyai Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi umat manusia. Dia mau datang, dia mati di atas kayu salib untuk mengampuni, menebus segala dosa-dosa kita. Itu yang harus kita nyatakan juga kepada orang-orang yang belum percaya ke Tuhan. Nah, saudara, hal ini bisa terjadi ya kalau saudara sungguh-sungguh, sekali lagi saya katakan, merasakan kasihnya di rumah Tuhan. Di tengah saudara-saudara seiman, jika belum merasakan kasih Kristus, bagaimana kita bisa menunjukkan pada dunia ini? Nah, bagaimana kehidupan saudara sebagai anggota tubuh Kristus? Sebagai anggota jemaat GKIM Hosana, apakah saudara sudah saling mengasihi? Apakah saudara sudah saling mengenal satu dengan yang lain? Saya pernah mengatakan di mimbar ini, nggak tahu kapan ya, saya pernah mengatakan boro-boro mengasihi. Saudara, kalau kita bisa mengasihi seorang, kalau kita mengenal orang, benar gak? Kan? Kita mengasihi berarti kita mengenal orang itu. Saya 3 bulan meninggalkan Hosana, tapi saya lihat hari ini yang duduk tetap di situ juga. Ya, pindah-pindahan. Yang biasanya sudah enak di tengah. Yang sudah enak di pojok-pojok. Yang suka enak sudah di samping-samping. Tapi yang saya mau katakan adalah, saudara mungkin tiap minggu datang ke gereja. Kirinya orang itu sama, di kanannya juga sama orangnya, di belakang juga sama, di depannya juga sama. Tapi saya mau tanya, apakah Bapak Ibu saudara mengenal tidak satu dengan yang lain? Mengenal tidak? Pokoknya mas saya mah ke gereja aja. Datang, store istilahnya ya. Terus langsung pulang aja. Nah, saudara, ini menjadi satu pertanyaan atau renungan untuk kita semua. Bagaimana kita mau menyatukan? Kita ini terdiri dari anggota-anggota atau dikatakan anggota-anggota tubuh Kristus. Bagaimana kita bisa bersatu kalau satu dengan yang lain kita tidak mengenal? Bagaimana kita bisa mengasihi satu dengan yang lain kalau kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain? Walaupun memang saya katakan tidak mudah. Ya, ini saya mau cerita sedikit. Waktu saya ada di Papua, jujur, saya ini kulit putih satu-satunya. Mungkin orang yang paling tercantik. Ya. Ya kan? Di sana jelas kulit warna berbeda. Rambut pun berbeda. Ya. Tetapi saya bersyukur. Kenapa saya bisa diterima? Ini saya hanya sharing ya, bukan mau menyombongkan diri ya. Mungkin terserahlah saudara mau ngomong apa juga. Kenapa saya langsung bisa diterima? Malahan mereka mengatakan begini, saya mau menyediakan lahan kuburan untuk saya. Saya bingung. Saya bingung pertama itu, kaget dan bingung. Saya tanya, maksudnya apa? Mau menyediakan lahan
kuburan untuk saya. Jadi singkat ceritanya begini. Kalau ibu di sini lama, kami sudah menganggap ibu itu sebagai orang tua kami. Kalau ibu di sini lama, kami juga orang-orang menganggap udah sebagai saudara. Jadi jangan takutlah. Kalau nanti ibu meninggal, kami akan kuburkan. Gila ya. Akan kubur di sini. Lalu katanya akan dibuatkan satu monumen. Rest in peace. Pendeta Sai Supoi. Waduh. Saya ini kaget. Jujur. Tapi satu pihak saya juga ya siap. Memang harus siap. Karena seperti saya katakan. Pergi ke Papua, khususnya di pedalaman itu taruhannya nyawa. Jadi sewaktu-waktu tidak bisa mendarat, sewaktu-waktu tidak juga bisa take off. Ya karena ditinggal di daerah pegunungan. Nah saudara, yang saya mau katakan bukan soal itunya, tapi yang mau saya katakan, kenapa saya ini bisa boleh dikatakan diterima? Karena apa? Karena memang saya terjun langsung membaur. Walaupun jujur. Kalau saya tiap minggu ke gereja tidak mengerti apa yang dikhotbahkan. Karena bahasa sana. Tetapi saya tidak mau lari-lari ke Wamena. Kalau mau enak larinya ke Wamena. Tiap hari Jumat saya mau lari ke Wamena. Enak kan cari gereja di sana yang berbahasa Indonesia. Tetapi saya tidak. Saya sengaja ke gereja di mana saya tinggal. Walaupun saya tidak mengerti apa yang disampaikan yang dikhotbahkan. Tapi paling tidak. Saya bisa bersekutu dengan mereka. Bisa membaur. Sehingga memang kalau ke sana tuh keegoan saya itu harus diturunkan. Padahal kalau saya mau mungkin sombong. Waduh siapa saya dan sebagainya. Tapi tidak saudara. Nah itu saya pikir itu karena kemurahan Tuhan. Nah jadi dari sini kita lihat. Bahwa kita ini harus dituntut sebagai anggota tubuh Kristus. Kita harus ingat akan panggilan dari Allah, ya, yaitu memahami arti panggilan Allah. Memang kita dipanggil, saudara, untuk menjadi satu kesatuan. Lalu yang kedua, saudara, selain ketidakseriusan gereja memahami arti panggilan Allah bahwa kita dipanggil untuk menjadi satu kesatuan sebagai tubuh Kristus, maka yang kedua, saudara, adalah di dalam kehidupan kita ternyata masih ada perbedaan. Masih ada yang disebut kelompok-kelompok. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-11 di sini dikatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah saudara, ternyata saudara yang kita tidak bisa bersatu karena masih ada perbedaan. Padahal saudara, bahwa dalam Kristus semua bentuk perbedaan, pengelompokan itu sebenarnya harusnya sudah tidak ada. Atau telah ditiadakan. Misalnya apa saja saudara, saya mencatat beberapa. Dalam Kristus seharusnya tidak lagi ada perbedaan kebangsaan. Tidak ada lagi orang Yunani, ya. Tidak ada lagi orang Yahudi. Perlu saudara ketahui, jemaat Kolose pada waktu itu sebagian besar orang Yunani. Jadi kalau bukan orang Yahudi, dianggap orang Yunani itu adalah orang kafir. Dianggap belum mengenal Allah. Nah itu yang terjadi saudara. Yang merasa orang Yahudi ini lebih hebat. Tetapi seharusnya dalam Kristus tidak lagi ada perbedaan. Lalu yang kedua saudara. Dalam Kristus sebenarnya tidak ada lagi perbedaan agama. Sebelumnya. Pada waktu itu orang yang sudah percaya Kristus tetap harus bersunat. Ya. Karena apa? Karena gereja Kolose itu telah disusupi oleh ajaran sesat. Yaitu paham gnostik. Yang mengajarkan bahwa sunat itu penting di dalam kehidupan rohani.
Namun saudara, Paulus menjelaskan bahwa upacara tradisional pada waktu itu tidak ada manfaat untuk kehidupan rohani. Jadi disunat atau tidak itu tidak ada manfaat kalau orang yang sudah mengenal Kristus. Lalu selanjutnya saudara, dalam Kristus itu tidak ada perbedaan budaya. Ya, di sini dikatakan ada orang barbar atau orang Skit. Orang Yunani menganggap rendah orang barbar. Bagi orang Yunani, siapa yang tidak dapat berbahasa Yunani adalah orang barbar. Sedangkan orang Skit terkenal juga sebagai orang barbar yang boleh dikatakan paling rendah. Lebih rendah daripada orang barbar. Nah di sini Paulus mengingatkan, dalam Kristus tidak lagi ada perbedaan budaya. Ya memang Indonesia terkenal dengan bermacam-macam budaya. Saya sedikit mengalami kesulitan begitu saya ada di sana, walaupun saya sudah beberapa kali pergi ke sana. Tapi saya bersyukur ada rekan kerja yang selalu mengingatkan, "Ibu, budaya di Papua begini. Oh terima kasih." Paling saya ngomong gitu, "Oh terima kasih." Jadi ternyata memang saudara, setiap orang masih boleh dikatakan melekat budaya latar belakang di mana mungkin dilahirkan. Nah, selain itu saudara, dalam Kristus juga tidak ada perbudakan, perbedaan status sosial seharusnya. Pada waktu itu ada yang dikatakan budak, ada juga dikatakan orang-orang merdeka. Memang saat ini sudah tidak ada, tetapi mungkin ada di gereja yang menganggap orang miskin, orang yang lemah. Mungkin kita tidak pernah lirik sekalipun. Siapa saya? Ya, saya orang terhormat. Siapa mereka? Lemah, miskin, tidak ada apa-apanya. Saya tidak mau bergaul dengan dia. Itu hati-hati. Memang konteksnya berbeda, tetapi ternyata masih ada di dalam gereja. Saya mau bermain, saya mau berinteraksi, saya mau bergaul, berkomunikasi itu dengan orang-orang yang boleh dikatakan status level sosialnya yang sama dengan saya. Nah jadi saudara, kalau saya simpulkan di dalam Kristus tidak ada lagi seharusnya kesenjangan dan perbedaan kebangsaan, budaya dan status sosial. Sebab Kristus yang menaklukkan segala keangkuhan manusia, yang menjunjung manusia itu kebangsaan, suku, budaya dan status sosial. Ini Tuhan yang mengatakan. Tetapi kenapa di dalam kenyataan, di dalam gereja masih memperhatikan status sosial, kebangsaan. Saya adalah turunan Ringrat, saya ini adalah bangsa ini dan ini. Saudara, makanya tidak terjadilah boleh dikatakan kesatuan. Yang seperti tadi saya katakan, gereja Hosana adalah gereja yang unik. Terdiri dari berbagai latar belakang etnis. Jujur tidak mudah. Karena ego kita. Karena kemanusiaan kita. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kita. Segala keperbedaan. Budaya, kebangsaan, status sosial itu harus ditiadakan, disingkirkan. Sehingga kita bisa menjadi kesatuan tubuh Kristus. Sehingga kita bisa menjadi anggota yang berbeda-beda ini menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya katakan sekali lagi, kekristenan itu merobohkan tembok pemisah yang berasal dari kelahiran, kebangsaan, dan lain sebagainya. Yaitu telah ditarik, ya, yang kekristenan itu merobohkan tembok pemisah yang berasal dari kelahiran dan sebagainya, itu telah ditarik masuk ke dalam satu keluarga gereja Tuhan. Kekristenan itu juga boleh dikatakan merobohkan tembok pemisah yang berasal dari
peraturan-peraturan ibadah, upacara dan lain sebagainya juga ditarik masuk ke dalam satu persekutuan. Kekristenan juga merobohkan pemisah di antara mereka yang berbudaya. Dan juga saudara-saudara ditarik masuk ke dalam gereja Tuhan. Kekristenan juga merobohkan tembok pemisah di antara kelas budak, orang-orang merdeka masuk bersama-sama ke dalam gereja Tuhan. Namun saudara, yang perlu saudara ingat, bagaimana gereja Tuhan itu bisa tetap bersatu, menjadi satu kesatuan. Di atas semuanya itu dikatakan, kenakanlah kasih. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 ini dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat untuk mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih. Jadi kasih adalah pengikat yang merangkul. Kasih adalah kuasa pengikat yang menyatukan seluruh tubuh Kristus. Bukankah Yesus mau datang ke dalam dunia? Ya sudah mati di atas kayu salib ya, untuk menyatukan kita semua yang sebentar kita akan peringati. Saudaraku, ada lagu yang indah yang mungkin sering kali kita nyanyikan di persekutuan-persekutuan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Ya, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Yaitu apa? Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarga Kristus. Menjadi keluarga Tuhan. Nah saudaraku, saya rindu di dalam bulan keluarga ini. Ya, kita sebagai tubuh Kristus. Sebagai anggota jemaat yang beraneka ragam. Kebudayaan, suku, bangsa dan lain sebagainya. Saya ingin, mari lepaskanlah, tanggalkanlah segala keakuan, tanggalkanlah segala keegoan kita. Kalau kita sudah tanggalkan segala keegoan, segala keangkuhan dan lain sebagainya, maka saya bisa melihat atau satu gereja yaitu boleh saling mengasihi, terjalin mesra. Betapa senang menjadi keluarga Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara sudah merasa senang saat ini menjadi keluarga dari jemaat Hosana atau belum. Nah kalau belum, mungkin kuncinya adalah kembali dari diri kita sendiri. Kalau kita masih pegang siapa saya, status sosial dan sebagainya, itu tidak mungkin terjadi. Nah biarlah melalui bulan keluarga ini, mari kita pererat persaudaraan kita, pererat mungkin hubungan kita satu dengan yang lain, dengan kita menanggalkan segala keegoisan dan sebagainya. Dan ingat, yang mempersatukan hanya kasih Kristus. Dalam Yesus katanya kita bersaudara. Walaupun saudara secara rohani, tetapi nyanyi mudah, prakteknya susah. Kita minta Roh Kudus untuk menguatkan, memampukan untuk kita boleh mengasihi satu dengan lain sebagai anggota tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ampunilah Tuhan di dalam kehidupan kami yang mengatakan kami adalah anggota tubuh Kristus, tetapi jujur mungkin kami tidak boleh dikatakan mengenal satu dengan yang lain. Mungkin kami juga merasa bahwa kami masih sendiri-sendiri. Itu Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pada pagi ini boleh mengingatkan kami bahwa Engkau yang menginginkan kami sebagai tubuh-tubuh Kristus menjadi satu kesatuan. Dan Engkau adalah sebagai kepala. Walaupun kami datang dari latar belakang yang berbeda, kami juga mempunyai karunia yang beragam-ragam. Tetapi kalau Tuhan sudah mempercayakan kami boleh beribadah di gereja Hosana, kami ingin Tuhan boleh merasakan akan persaudaraan.
yang indah bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus, bersama-sama dengan jemaat yang lainnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan mampukan dan juga yang akan memimpin kami. Dengar doa kami yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.